pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 29. Orang tuamu pasti merestui hubungan kita, karena orang tuamu itu kenal dengan orang tuaku, kata Randy. Dia sedikit keceplosan telah berkata seperti itu. Emang orang tuamu siapa? Tanya Rindu. Hingga akhirnya, Randy pun membuka jati dirinya, karena takut kehilangan Rindu. Nama orang tuaku adalah Erlangga, kata Randy. Rindu pun terkejut, karena nama itu sudah tidak asing lagi di telinganya. Sebab, seluruh orang di wilayah tersebut mengenal siapa Pak Erlangga, karena beliau pengusaha terkaya di wilayah tersebut. Apakah Pak Erlangga itu adalah pemilik perusahaan terbesar di daerah sini? Tanya Rindu dengan sedikit gugup dan terkejut. Telah mencintai seseorang yang berbeda kasta dengan dirinya, apalagi ayahnya itu bisa jadi kades di daerah tersebut. Pak Erlangga lah satu-satunya orang yang mendanai semuanya sehingga bisa menjadi kades. Kita flashback ke 25 tahun silam tentang sejarah kelam Pak Kades. 25 tahun lalu, Pak Kades terlahir dari keluarga yang memang tidak mampu. Beliau tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga kedua adiknya. Kala itu, ayahnya Rindu masih muda dan mencintai Putri Palura. Bertahun-tahun, mereka menjalin asmara dengan Putri Palura. Hingga akhirnya, hubungan mereka tercium dan ketahuan oleh Palura. Hingga kemudian hari, Palura menyuruh para stafnya untuk mencari informasi tentang seorang pemuda yang berpacaran dengan putrinya. Tanpa butuh waktu lama, para staf pun mendapatkan informasi perihal identitas pemuda tersebut, dan Palura pun marah besar ketika tahu bahwa putrinya berpacaran dengan seorang buruh tani. Tahu sendiri, seorang buruh tani, ketika tidak ada yang nyuruh, maka tidak bekerja apa-apa. Karena itulah, Palura melarang putrinya untuk tidak berpacaran dengan pemuda tersebut. Semua orang tahu bahwa Palura, selain menjadi orang nomor satu di daerah tersebut, beliau juga orang terkaya di daerahnya. Demi menjaga nama baiknya, Palura pun meminta alamat pemuda tersebut, dan beliau langsung mendatangi pemuda yang dekat dengan putrinya. Meskipun perjalanan yang begitu jauh, masuk ke pedalaman, bahkan kendaraan pun tidak bisa masuk ke kampung tersebut. Namun, Palura bersama para stafnya memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki demi untuk menemui pemuda itu. Setelah beberapa jam kemudian, Palura beserta stafnya tiba di depan gubuk pemuda itu. Namun, di rumah tersebut hanya ada kedua orang tuanya dan juga kedua adiknya, karena pemuda yang Palura cari sedang mencari kayu bakar, sehingga dia tidak ada di rumah tersebut, yang membuat Palura tidak bisa menjumpainya. Dan kedua orang tua pemuda itu pun menyambut hangat, meskipun dirinya sangat terkejut dengan kedatangan Palura ke gubuk reotnya. Ibu pemuda itu hanya memberikan masing-masing segelas kopi, karena hanya itu yang bisa diberikan olehnya untuk menjamu kedatangan Palura. Namun, Palura tidak basa-basi lagi, langsung memberitahukan maksud dan tujuannya bisa datang ke gubuk tersebut. Saya kesini hanya untuk mencari anakmu. Di mana dia? Kata Palura dengan nada kasar. Ibu dari pemuda itu pun jadi takut apa yang telah dilakukan anaknya, sehingga Palura datang ke gubuknya dan marah-marah di tempat tersebut. Maaf Pak, ampuni kesalahan anakku Pak, kata sang ibu dengan nada takut dan panik. Tambah lagi, Palura tersebut mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar. Nama hewan pun diucapkannya, mungkin karena saking geramnya, sehingga Palura berkata-kata kasar.
Dan tak lupa juga, Pak Lurah pun memperingati sang ibu agar anaknya tidak lagi mendekati putrinya. Sang ibu pun terkejut karena dirinya tidak tahu apa-apa perihal semua itu. Kalau Pak Lurah tidak datang ke tempat tersebut, sang ibu tidak akan tahu semuanya. Kemudian, sang ibu pun berjanji akan memperingati anaknya agar tidak lagi mendekati putri Pak Lurah. Baik Pak, nanti akan saya peringati anakku agar tidak lagi mendekati putri Pak Lurah, saut sang ibu. Dari pemuda yang dicari oleh Pak Lurah. Pak Lurah pun setelah merusak tiang gubuknya yang terbuat dari bambu itu, kemudian beliau langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali lagi ke kantornya. Sementara pemuda itu, yang tak lain adalah Ayah Rindu. Waktu masih muda, dia kembali ke gubuknya. Dari kejauhan, pemuda itu melihat ke gubuknya. Namun, ada yang aneh dengan gubuknya, karena dua tiang yang di depannya telah dipotong oleh Pak Lurah, sehingga gubuk tersebut runtuh. Hanya sisa yang bagian belakangnya saja. Pemuda itu pun langsung bergegas lari. Ketika melihat gubuknya luluh lantah, dia lari karena takut ada apa-apa dengan kedua orang tuanya. Setibanya di depan gubuknya, ibu dan adiknya sedang menangis dan menyebut-nyebut nama pemuda itu. Pemuda itu pun terkejut dan langsung menghampirinya. "Ibu, adik, apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa rumah kita jadi begini?" tanya pemuda itu. "Seharusnya kamu tahu Mas. Kamu telah berurusan dengan siapa?" jawab sang adik sambil menangis. Karena tempat tinggal satu-satunya telah dirusak oleh Pak Lurah. Namun, pemuda itu tidak mengerti apa yang dimaksud adiknya itu. Lalu, pemuda itu pun bertanya lagi, "Sebenarnya ada apa ini? Apakah ada rampok di rumah kita? Apa mereka tidak tahu kalau kita itu hanya orang miskin?" kata pemuda tersebut sambil berteriak-teriak. Namun, adik yang satu lagi berkata, "Seharusnya perkataan itu ditanyakan pada dirimu sendiri Mas. Bahwa Mas itu adalah orang miskin. Jadi, jangan aneh-aneh Mas." "Aneh-aneh gimana?" tanya pemuda itu. "Mas mendekati putri Pak Lurah kan?" tanya adiknya. Pemuda itu benar-benar masih belum paham dengan semua ini. Lalu dia berkata lagi, "Lalu apa hubungannya dengan kerusakan rumah kita?" "Ya jelas ada. Mereka semua tidak terima kalau putri Pak Lurah didekati olehmu, sehingga mereka datang ke sini dan merusak rumah kita." Ketika mendengar penjelasan dari adiknya, pemuda itu pun paham kalau semua ini adalah kesalahannya. Tapi, dirinya sangat mencintai putri Pak Lurah tersebut, hingga semuanya jadi serba salah dan bingung apa yang harus dilakukan. Namun, sang ibu terus menangis dan meminta agar anaknya itu tidak lagi mendekati putri Pak Lurah, karena kalau terus mendekatinya, maka Pak Lurah beserta stafnya akan melakukan yang lebih besar lagi dari apa yang diperbuatnya hari ini. Ketika mendengar penjelasan sang ibu, jiwa mudanya pun meronta-ronta, ingin balas dendam. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.